amma ba'd. Kita lanjutkan materi nahwu kita dari kitab Mulakhas terakhir sampai pembahasan munada. Ya. Tafadhal Mas Susila. Tafadhal iqra. Tafadhal mashkura wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Al-munada ismun yaqa'u ba'da adatin min adawatil nida'i wa adawatun nida'i hiya ya likulli munada mithlu ya na'iman istayqid. Al-hamzah linida'il qaribi mithlu Ahmadu akbil Muhammadu akbil. Aya wa hayya wa ay linida'il ba'idi mithlu ayya nabilu hal tasma'uni. Iya. Barakallahu fiik. Al-asma al-mansubat yang berikutnya di antara isim-isim yang dinasab adalah munada. Apa itu munada? Munada adalah ismun yaqa'u ba'da adatin min adawatin nida. Jadi yang dinamakan munada adalah sebuah isim yang jatuh setelah alat dari alat-alat nida. Jadi ya sebuah isim yang jatuh setelah huruf dari huruf-huruf nida. Jadi adatun di sini berupa huruf, ya, bukan berupa isim. Dan ini lebih mudah ya ikhwah, untuk mengetahui munada itu lebih mudah karena ya yang penting kita bisa menghafal macam-macam dari adawatun nida. Gitu ya. Kalau sudah hafal berarti kita bisa mengi'rabnya. Nanti tinggal bagaimana mengetahui macam-macam munada. Ya, wa adawatun nida hiya, adawatun nida yang pertama adalah hiya. Ini pada umumnya. Likulli munada. Likulli munada. Ya, ini adalah untuk setiap munada. Ya, untuk setiap munada. Jadi umum, untuk mufrad, untuk musanna, ya untuk apa jamak, ya Muhammadun, ya Muhammadani, ya Muhammaduna, atau untuk muannas, ya Muhammad, ya Fatimah, likulli munada. Bahkan untuk jauh atau dekat juga pakai iya. Mislu ya naiman istaikid. Ya naiman istaikid. Wahai orang yang tidur, bangunlah. Ya naiman istaikid. Nah, di sini naiman munadanya adalah nasab. Nasab kenapa? Kalau di Muqtarat kemarin, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapa naiman kok nasab? Terkadang kan kita baca ya naimu dan terkadang ya naiman. Kapan ya naimu dan kapan ya naiman? Ya, ya naiman itu adalah nakirah ghairu maqsudah. Jadi nanti kalau munadanya nakirah ghairu maqsudah, maka nanti i'rabnya nasab. Nakirah ghairu maqsudah, i'rabnya nasab. Ghairu maqsudah itu enggak ditentukan personnya. Contoh di kelas ada beberapa yang tidur. Ya naiman, enggak ditentukan siapa. Tapi kalau ya ba'i'u, berarti kan langsung dia, ini orangnya ya ba'i'. Itu nakirah maqsudah. Ya, jadi kita bisa membedakan apa itu nakirah maqsudah dan nakirah ghairu maqsudah. Naiman nakirah bukan? Nakirah, enggak ada alif lam. Dan naiman kan juga bukan nama orang. Kalau nama orang kan makrifat. Nama orang kan makrifat ya. Inilah kenapa kok ini dinamakan nakirah. Ya, ahlan.
dinamakan nakirah karena bukan nama orang. Karena kalau nama orang, maka dia bukan nakirah. Tapi apa? Ma'rifat. Alam kan ma'rifat. Ya. Nanti insya Allah akan kita di sini lihat contoh-contohnya. Kemudian berikutnya wal hamzah. Di antara adawatun nida adalah hamzah. Li nida'il qarib, ini untuk panggilan dekat. Ya, jadi dekat, jaraknya dekat. Mislu a Muhammadu aqbil. Ini bukan istifham. Taunya gimana ini? Taunya ini hamzah istifham dan hamzah nida. Nah, ada tanda-tandanya ya. Ya, tapi kalau dalam tulisan. Tapi kalau dalam panggilan intonasinya. Intonasinya ya. Gitu ya. Atau siaknya. A Muhammadu aqbil, terutama kalau setelahnya ada fi'il amr ya berarti panggilan itu. Ya, wahai Muhammad aqbil, kemarilah. A Muhammadu aqbil. Mungkin enggak a Muhammadu terus aqbil itu isim istifham, pertanyaan? Enggak mungkin ya. Ya. Jadi ada hamzah namanya hamzah nida. Yang mana untuk panggilan dekat. Terus berikutnya atau ini juga bisa ai. Ai itu juga bisa ya, dia panggilan dekat. Ayya. Kemudian yang ketiga, ayya wa hayya wa ai ya. Ayyi. Iya, pakai tasydid ya. Pakai tasydid. Linida'il ba'id. Ini adalah untuk panggilan jauh. Panggilan jauh berarti orangnya jauh. Ayya nabilu. Bacanya bagaimana? Ayya nabilu. Ya, nabilu. Ini tidak ditanwin karena mabni nanti. Gitu ya, mabni. Nanti ada pembahasannya. Ayya nabilu hal tasma'uni. Nah, ternyata di sini panggilan juga bisa pertanyaan ya. Hal tasma'uni tambah istifham. Ayya nabilu wahai nabil. Nabil ini nama orang laki-laki atau perempuan? Laki-laki ya? Nabila loh. Nabil. Iya, kalau Nabil berarti laki-laki. Tapi kalau Nabilah perempuan. Ayya nabilu hal tasma'uni? Apakah kamu mendengarku? Karena dipanggilnya jauh. Ayya. Nah, kita nanti bisa menggunakan apa? Kalau nggak pengen repot ya sudah. Qorib atau bait pakai iya aja. Ya, entah dekat atau jauh kan iya. Yaitu untuk likuli munada. Entah qorib atau bait. Gitu. Ya, jadi ya untuk semua munada, qorib atau bait, hamzah untuk qorib, dan ayya wa hayya wa ai itu adalah bait. Dilanjutkan bacanya. Al-munada naw'ani, mansubun wa mabniyun. Al-alif yunsabu al-munada idza kana mudhafan aw syabihan bil mudhafi aw nakiratan ghaira maksudati. Wa yu'tabaru al-munada fi hadhihi al-halati mansuban bi fi'lin mudmarin takdiruhu ad'u mithlu ya Abdullah. Abda munada mansuban bil fathati li annahu mansubun bil fathati li annahu mudhafun. Ya mudhi'il anba'i
Mudhi'i munada mansubun bil ya'i li'annahu mudhafun. Ya tali'an jabalan, tali'an munada mansubun bil fathati li'annahu syabihun bil mudhafi. Ya rajulan khud biyadi biyadai biyadi rajulan munada mansubun bil fathati li'annahu nakiratun ghairu maksudatin. Ya, mumtaz. Barakallahu fiik. Kita masuk pada poin yang kedua. Setelah tadi definisi dari munada dan juga macam-macam huruf nida. Yang kedua adalah al-munada nau'ani. Munada itu ada dua macam. Mansubun, waalaikumsalam warahmatullahi. Mansubun wa mabniyun. Jadi ada munada yang mansub dan ada munada yang mabni. Jadi kita jangan salah ketika membaca setelah huruf nida. Apakah kita baca mansub atau kita baca mabni? Mabni itu berarti tidak di tanwin. Dan nanti mabninya adalah atas tanda rofa. Contoh ya Muhammadu. Ya Muhammadani, ya Muhammaduna. Ya. Jadi munada ada yang mansub dan ada yang mabni. Yang pertama, kapan munada itu mansub? Yunsabul munada idza kana mudhafan. Munada itu dinasab apabila mudhaf. Apabila mudhaf berarti bersambung dengan isim yang lainnya, yang setelahnya. Yang kedua, munada itu nasab jika syabihan bil mudhaf. Nanti akan kita bahas apa itu makna dari syabihan bil mudhaf. Au nakiratan ghaira maqsudatin. Yang ketiga, munada itu nasab apabila nakirah ghairu maqsudah. Jadi nanti ketika kita ditanya kapan munada dinasab, apabila munadanya apa? Mudhaf, syabihan bil mudhaf, nakirah ghairu maqsudah. Sekarang beliau menjelaskan kenapa munada di sini kok nasab. Wa yu'tabarul munada. Dan munada itu yu'tabaru dianggap fi hadhil halati, pada keadaan ini. Keadaan-keadaan ini berarti tiga keadaan. Mudhaf, syabihan bil mudhaf, dan nakirah ghairu maqsudah. Jadi munada pada keadaan-keadaan ini dianggap mansuban, ya, dianggap nasab bi fi'lin mutmarin. Ya, nasab karena ada fi'il yang tersembunyi. Takdiruhu ad'u, yang mana takdirnya adalah ad'u. Jadi ternyata yang menasabkan itu bukan huruf ya-nya, tapi apa? Ada fi'il yang tersembunyi. Apa takdirnya? Ad'u, saya memanggil. Ad'u. Unadi juga bisa ya. Unadi, kan sama. Ya. Contoh, mislu ya Abdallahi. Ya. Ya Abdallahi, wahai Abdullah. Abda munada mansubun bil fathah.
Abda di sini adalah munada yang dinasab dengan fathah. Kenapa munadanya nasab? Li'annahu mudhafun. Karena munadanya mudhaf. Selain Abdullah apa ikhwah? Ya Abdurrahman itu ya. Ya Abdurrahman, ya Abdul Aziz, ya Abdul Latif. Semua kok abad semua. Ada nggak selain abad? Ada. Ya talibal ilmi. Nggak cuma nama. Ya talibal ilmi. Yang penting kalau munadanya mudhaf, itu silahkan dinasab. Sampai sini paham ya, Wah? Iya. Ya mudi'il anba'i. Ya mudi'il anba'i. Wahai para penyiar berita-berita. Mudi dari ada ayudi'u mudi, penyiar. Wahai para penyiar berita-berita. Mudhi'i munada mansubun bil ya. Mudhi adalah munada yang dinasab dengan ya. Tanda nasabnya apa? Ya. Kenapa ikhwah tanda nasabnya ya? Jamak mudzakkar salim. Ya kan? Mudhi'i, para penyiar. Jadi dia munada yang dinasab dengan ya. Tanda nasabnya ya. Kenapa? Karena jamak mudzakkar salim. Kenapa munada di sini dinasab? Li'annahu mudhaf. Karena munada di sini ya ikhwah adalah mudhaf. Mudhi'i mudhaf kemana? Al-anba'i. Ahlan. Al-anba'i. Bukti mudhafnya apa ini? Iya, hadfun nun, pembuangan huruf nun. Ya, jadi munada mudhaf itu enggak harus nama orang. Ya, tapi ternyata ya bisa isim fa'il, ya, seperti mudhi di sini. Berarti dua contoh ini adalah munada yang mudhaf. Munada yang apa? Mudhaf, dinasab. Ya mudarisal Qur'ani. Ya mudarisal Qur'ani, ya mudiral ma'hadi. Ya, Mas Arif, ya mudiral ma'hadi. Ma'had Madinah Islamic Center. Mudir. Mudir apa, Mas? Mudir tanfidi. Mudir amal, mudir. Ya. Ya, terus berikutnya contoh munada yang syabihan bil mudhaf. Syabih itu apa? Mirip. Kok dinamakan syabihan bil mudhaf kenapa? Ada yang tahu alasannya? Kenapa Mas Hiri? Apa? Syabihan bil mudhaf mirip dengan mudhaf. Miripnya di mana itu kan? Kita lihat, ya. Isim bertemu dengan isim. Kan isim bertemu isim enggak mesti mudhaf. Ada na'at juga kan. Ada mubtada khabar juga bertemu isim. Ya. Ya tali'an jabalan. Ya tali'an jabalan. Wahai pendaki gunung. Wahai pendaki gunung. Ya tali'an jabalan. Tali'an munada mansubun bil fathah. Jadi tali'an adalah munada yang dinasab dengan fathah. Apa alasannya? Li'annahu syabihun bil mudhaf. Karena munadanya adalah syabihun bil mudhaf. Kenapa ya ikhwah kok dinamakan syabihun bil mudhaf? Sudah pernah dapat belum? Terlupa? Syabih itu kan mirip dengan mudhaf ya. Maksudnya sebenarnya ini bisa dijadikan mudhaf.
Berarti kata ya talian jabalan, ya talian jabalan sebenarnya bisa dijadikan dalam bentuk mudhaf. Ya talian jabalin. Ya talian jabalin. Boleh. Ya tali'a jabalin. Ya tali'a jabalin. Seperti ya talibal ilmi. Karena ya di sini apa? Dinamakan syabihan bil mudhaf karena sebenarnya bisa diidhofahkan. Ya. Terus pertanyaannya kenapa ini nasab? Kenapa? Iya, maf'ul bih. Maf'ul bih. Tahu ya maf'ul bih ya? Maf'ul bih dari mana? Tolian. Berarti ini kan apa? Isim fa'il yang beramalan seperti fi'ilnya. Wahai pendaki gunung. Jabalan ini nasab karena maf'ul bih. Dari mana? Tolian. Ini kan karena apa? Dinamakan syabihan bil mudhaf karena sebenarnya ini mirip dengan susun apa? Mudhaf ilaih gitu. Ya tali'a jabalin. Kan gitu. Ya tali'a jabalin. Nah. Jadi sebenarnya syabihan bil mudhaf ya sebenarnya bisa diidhofahkan. Ya tali'an jabalan. Jadi ya. Ya tali'an jabalan. Contoh lain apa? Ya tali'an jabalan. Ya tali'an apa? Tali'an baitan. Ya qari'an Qur'anan. Bagus, bisa ya qari'an Qur'anan. Bahkan tidak hanya bisa menasabkan. Contoh lain apa? Ya hasanan. Ya hasanan khuluquhu. Wahai yang baik apanya? Akhlaknya. Ya hasanan khuluquhu. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Ya hasanan khuluquhu. Jadi intinya apa? Intinya munada yang syabihan bil mudhaf itu adalah munada yang beramalan. Entah menasabkan atau merofakkan. Gitu. Itu ya. Jadi munada yang syabihan bil mudhaf adalah munada yang beramalan. Bisa menasabkan isim setelahnya sebagai apa? Maf'ul bih. Atau merofakkan sebagai apa ini? Fa'il. Bagus. Sebagai fa'il. Ya, yang sebenarnya secara asal bisa diidhofahkan. Ya hasanu khuluqihi. Cuma biasanya kalau sifat itu ya apa? Ya bisa sih, tapi biasanya cenderungnya apa? Ya taliba amalin. Ada yang tanyakan? Kalau untuk apa? Oh, kalau diidhofahkan hasanah. Nah, ya hasanah khuluqihi. Ya kalau dimudhafkan ya tadi munada yang mudhaf berarti. Sama. Enggak mesti. Ini sifat musyabahah. Isim sifat biasanya. Jadi munada yang syabihan bil mudhaf itu biasanya isim sifat. Isim sifat itu isim fa'il. Terus apa lagi? Sifat musyabahah. Isim maf'ul. Ya, bagus. Isim maf'ul juga bisa. Sampai sini apa? Jelas munada syabihan bil mudhaf? Ada yang ditanyakan lagi? Mas Rakil, ada yang tanyakan?
Jelas ya? Ya, insya Allah jelas. Ya. Ya. Ya, kita bahas munada syabihan bil mudhaf. Ini Mas Rakil. Terus berikutnya, munada yang nakirah ghairu maksudah. Ya rajulan khud biyadi. Wahai seorang laki-laki, ambillah tanganku. Ambillah apa? Tanganku. Khud biyadi. Nah, di sini rajulan adalah munada yang mansub bil fathah. Kenapa munadanya nasab? Li'annahu nakiratun ghairu maksudatin. Karena munadanya adalah nakirah ghairu maksudah. Nakirah ghairu maksudah. Rajulan nakirah bukan? Nakirah ya? Nakirah ini paham, nakirah. Kalau nama orang itu nakirah bukan? Bukan. Ma'rifat bil alam. Karena alam. Ya. Nah, lalu apa yang dinamakan dengan nakirah ghairu maksudah? Nakirah ghairu maksudah adalah nakirah yang tidak dimaksudkan. Tidak dimaksudkan personnya. Tidak apa? Dimaksudkan personnya. Jadi umum. Contohnya ini, ya rajulan khud biyadi. Dia mau tenggelam. Contoh ya, dia mau tenggelam. Terus dia gini-gini kan, ya rajulan khud biyadi. Kan dia nggak maksudkan siapa gitu. Yang penting entah siapa di situ, siapa orangnya, penting khud biyadi. Kan gitu ya. Ini nakirah ghairu maksudah. Atau seorang guru, seorang mudaris pengen apa? Pengen membangunkan murid. Ya. Pengen membangunkan apa? Murid. Ya. Dan mungkin dia ngajarnya santriwati di balik hijab. Dan mudaris tersebut yakin banyak yang tidur. Ya, karena suaranya apa? Suaranya kalau lirih gitu ya, atau itu aja gitu ya. Maka dia katakan ya talibatan istaiqidhi. Ya, maka apa? Nakirah, tapi ghairu maksudah gitu. Tidak ditentukan personnya gitu. Ya seperti orang yang tenggelam tadi. Ya rajulan ankitni gitu kan. Wahai seseorang, selamatkan aku ya rajulan ankitni. Entah siapa di sana, yang penting rajul itu ya. Yang penting rajul. Boleh nggak gitu? Ketika tenggelam ya rajulan ankitni. Ya boleh, nggak boleh. Nggak boleh itu kalau memanggil yang nggak ada di situ, jauh gitu ya. Ya, wahai leluhur, nah itu nggak boleh. Wahai leluhur. Atau mungkin wahai bapak atau wahai biung gitu ya. Dan biungnya di desa, nggak bisa. Syirik itu kalau jauh berarti. Ini nakirah ghairu maksudah. Nakirah ghairu maksudah. Berarti nanti lawannya nakirah maksudah itu adalah nakirah yang itu dimaksudkan personnya. Usah maksudah, dimaksudkan personnya. Ya, yang ba dilanjutkan Mas Giri. Bismillah ba. Yubnal munada 'ala al-raf'i idza kana 'alaman aw nakiratan maqsudatan. Mithlu ya Aliyu. Aliyu 'alamun munada mabniun 'ala dhammi. Ya ba'i'u. Ba'i'u nakiratun maqsudatun mabniun 'ala dhammi. Ya syurtiyadi. Syurtiyani nakiratun maqsudatun mabniun 'alal alifi li'annahu mutsanna. Mithlu ya qadiruna. Qadiruna nakiratun maqsudatun mabniun 'alal wawi li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Ya, mumtaz. Barakallahu fiik. Macam munada yang kedua adalah munada yang mabni. Jadi ingat, ada munada yang mansub dan ada munada yang mabni.
Kapan munada itu mabni? Yubnal munada ala raf'i. Nah ini. Digarisbawahi ala raf'i. Jadi dimabnikan, ya munada itu dimabnikan atas tanda rofa. Tanda rofa itu berarti diingat ya, tanda rofa, bukan tanda nasab. Beda kalau isim la. Kalau isim la itu apa? Yubna alan nasabi. Tahu bedanya ya? Kalau munada di sini yubnal munada ala raf'i. Beda dengan isim la, maka yubna alan nasab, dimabnikan atas tanda nasab. Contohnya apa? La ilaha illallah. La ilaha mabni atas tanda nasab. Fathah kan ya? Jadi munada itu dimabnikan atas tanda rafa kapan? Idza kana alaman. Apabila munadanya adalah alam. Alam itu maksudnya apa? Abdullah alam bukan? Alam. Terus bedakannya gimana? Nah, dalam ibarah lain biar lebih bisa membedakan ya. Abdullah alam. Alam kan ya? Nah, maksud dari alam di sini adalah mufrad ma'rifah. Mufrad ma'rifah. Tapi nanti kalau ketika ulangan alaman ya benar itu ya. Karena saya buku ya saya buku. Alam itu maksudnya mufrad ma'rifah. Kalau dalam kitab lain disebutkan mufrodan. Apa mufrad di sini? Kalau mufrad di sini maksudnya adalah lawan dari mudhaf. Mudhaf itu kan seolah-olah ada dua isim ya. Tapi kalau mufrad satu isim saja itu maksudnya, satu isim saja. Gitu ya. Jadi mufrad di sini bukan jumlahnya loh ya. Nah, mufrad itu maksudnya satu kata itu. Nama yang cuma satu kata enggak mudhaf. Gitu. Ya, jadi apabila munadanya adalah alaman, maksudnya adalah mufradan dan ma'rifatan. Ya otomatis namanya alam kan ma'rifat. Ya. Ma'rifat kan? Ya sudah mufrodan gitu aja. Mufrodan itu apa? Lawan dari mudhofan. Yang penting kita tahu, mufrad lawan dari mudhof. Berarti cuma satu kata. Nama yang satu kata. Kalau yang lebih lengkap berarti alaman mufrodan. Nah, gitu. Alaman mufrodan. Nama orang yang mufrad. Maksud mufrad tidak mudah. Au nakiratan maksudatan atau nakirah yang maksudah. Lawan tadi. Mislu ya Aliyu. Ya Aliyu. Aliyu ini adalah munada yang Aliyu alamun munada. Ali kan alam, nama orang yang munada mabniun ala dhammi, mabni atas tanda domah. Domah kan tanda rofa. Domah tanda rofa. Kenapa Ali di sini munada yang mabni ya ikhwah? Karena alaman mufrodan. Karena nama orang yang mufrad. Berarti ya Muhammadu, ya Zaidu, ya Fatimatu, ya Aisyatu. Itu adalah munada alam yang mufrad. Maka mabni atas tanda rofaknya. Ya Ba'i'u. Ba'i'u nakiratun maksudah. Ya, adalah nakirah yang maksudah. Dinamakan nakirah karena apa? Karena bukan nama orang dan tidak ada alif lamnya, maka nakirah. Ba'i'u kan nakirah ya, karena dia ya tidak ada alif lam dan jika dia juga bukan nama orang. Apa yang dimaksud dengan maksudah? Maksudah itu dimaksudkan personnya. Ya ba'i berarti ba'inya di depannya itu. Ya ba'i. Ya ba'i. Tapi kalau ada orang yang menyeru ya ba'ian.
Ya bai'an bisa nggak? Bisa, tapi nggak dimaksudkan personnya gitu. Jadi ini kan berarti apa? Tinggal yang memanggil, maksudnya apa? Ya na'iman bisa. Ya na'imun, ya na'imu bisa juga gitu. Ya ba'i'u nakiratun maqsudah mabniun ala dhammi. Ya syurtiyani. Nah, syurtiyan. Syurtiyan ini i'rabnya apa? Rafa? Nah, jadi ya munada itu ada yang mabni. Jadi i'rabnya tetap nasab atau fi mahali. Jadi nanti ketika munada yang mabni, kita mengi'rabnya tetap pakai fi mahali. Nasbin. Gitu ya. Jadi ya syurtiyani i'rabnya apa syurtiyani? Jangan rofa. Tanda rofanya itu apa? Alif itu enggak ya. Nah, syurtiyani adalah munada yang mabni fi mahali nasbin gitu nanti. Karena hukum munada ada dua, mansubun lafdhan wa mansubun mahallan. Mansub secara lafaz dan mansub secara mahal, fi mahali. Syurtiyani nakiratun maqsudatun. Berarti dia memang dua polisnya di depannya. Ya syurtiyani mabniun alal alifi, yang dia mabni atas alif. Kenapa mabni atas alif? Karena musanna. Ternyata ada istilah ya, mabni atas alif. Mabni atas alif. Tadi kan ada mabni atas dhammah ya. Ya syurtiyani. Ya syurtiyani. Contoh yang berikutnya ya qadiruna. Ya qadiruna. Wahai orang-orang yang mampu. Qadiruna nakiratun maksudatun. Ya, nakirah yang maksudah. Dimaksudkan person-personnya. Mabniun alal wawi. Mabni atas tanda wawu. Kenapa mabni atas tanda wawu? Li'annahu jam'u mudakarin salimun. Sehingga kesimpulannya, kapan munada itu mabni? Munada itu mabni jika munadanya alaman mufradan. Atau apa? Nakiratan maksudatan. Nakiratan maksudatan. Dan kapan munada tadi mansub? Apabila munadanya mudhaf atau syabihan bil mudhaf atau nakirah ghairu maqsudah. Yang penting jangan lupa ketika mengi'rab tuh ya tadi ya, mengi'rab apa? Munada. Ya. Dikasih fi'il. Iya tentunya. Karena pasti ya berhubungan dengan munadanya. Berhubungan dengan munadanya. Karena nanti ya fi'il itu kan nanti mengandung fa'ilnya. Yang fa'ilnya kembali ke mana? Munada. Otomatis berkaitan. Contoh, ya syurtiyani. Siapa? Ya syurtiyani isroba. Isroba karena dua orang. Ya qadiruna anfiqu. Anfiqu, jamakan ya, anfiqu. Jadi tetap menyesuaikan. Ya, fiilnya nanti menyesuaikan apa? Munadanya. Iya, bagus nih. Bagus. Abu Thalib. Nah, Abu Thalib itu apa munada? Yang mana itu Mas Arif? Munada yang mudhaf. Berarti ya Aba Thalibin.
mudhaf dia. Ya Aba Talibin. Gitu ya. Makanya ya untuk membedakan antara yang mudhaf atau enggak kan ada tadi istilahnya alaman mufrodan. Karena Abu Talib alam bukan? Alam, tapi dia mudhaf. Abu Bakar. Tetap kalau dia namanya itu ya Abu Bakar, tapi kalau dia susunannya bahasa Arab tetap dia mudhaf. Ya Aba Bakrin. Iya, karena dia pakai nama orang Arab, tetap pakai Arab gitu. Iya, jadi tetap ya Aba Bakrin. Itu namanya tetap nama yang mudhaf. Tetap nama yang mudhaf. Ya Aba Bakrin. Ya Aba Bakrin. Itu kalau nama ikhwah, kalau kita memanggil secara bahasa Arab ya. Nah, kan namanya kan Abu Bakar ya, Abu Bakar. Ya, nanti kalau kalau kita memanggil tetap tetap kita i'rab dia dengan apa? Ya Aba Bakrin gitu. Ya Aba Bakrin. Meskipun dia namanya Abu Bakar secara bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia. Karena apa? Karena kita ya pakai bahasa Arab itu. Bahasa Arab biar tidak maksudnya setengah-setengah itu ya. Kalau pengen bahasa Indonesia ya wahai Abu Bakar, nah gitu kan. Wahai Abu Bakar. Tapi karena pakai iya, ya udah. Tapi yang aneh itu ketika namanya mutakin gitu loh. Mutakin kan ya, mutakin. Mutakin. Nah, mutakin itu kan apa? Mutakin. Mutakin itu apa? Mutakina atau pada satu orang jadi mutakina itu ya. Ya. Susah gitu. Apalagi kalau ya Abu Bakar karena ya kelihatan istilahnya ada kunyahnya gitu. Apa tadi? Kelihatan ada kunyahnya. Dilanjutkan bacanya Mas Kiri. Malkhudatun. Alif. Yumkinuna an nadruku nadroka an nudrika. An-nudrikal farqa bainan nakiratil maksudati wan nakirati ghairil maksudati. Idza tasawwarna syakhsan yastaghithu fa inna kana amamahu rajulun wa huwa yaksiduhu bin nida'i fa innahu yaqulu ya rajulu ankitni wa hadhihi hiya nakiratul maksudatu wa illam yakun amamahu akadun minar rijali fa innahu yastaghithu bi ayyi rajulin qad yasma'u nida'ahu fa yaqul ya rajulan ankitni wa hadhihi hiya nakiratu ghairul maksudati yulakidu annahu idza kana al-alamu awin nakiratu maksudatu isman mufradan fa innahu yubna ala dhammi wa la yunawwanu li annal ismal mabniya la yunawwanu fa naqulu ya aliyu wa ya muhammadu wa laysa la ali ya aliyun wa ya muhammadun. Iya. Barakallahu fiik. Malhudah, catatan ya ikhwah, ya, sangat penting ini. Yumkinuna an nudrika. Yumkinuna an nudrika. Ya, sedikit tentang i'rab. An nudrika ini i'rabnya apa? Karena masdar muawwal pasti pakai apa? Fi mahalli. Fi mahalli apa Mas Arif? An nudrika.
Fi mahali nasbin sebagai apa? Maf'ul bih. Fi mahali nasbin maf'ul bih yumkinuna an nudrika. Hal sahih Bapak Sri Hartono? Masdar mu'awal an nudrika i'rabnya fi mahali apa? Apa Bapak Mahfud? Dibantu Bapak Mahfud? Mas Rakil? Untuk menentukan kedudukan itu dilihat sebelumnya. Sebelumnya itu ada apa saja dan kurang apa, misalnya gitu. Iya kan? Apa ini Mas Rakil? Hah? Sebagai apa? Iya, apa tadi? Benar loh. Sebagai? Jadi untuk menentukan kedudukan dilihat yang sebelumnya sudah ada apa dan kurang apa. Fa'il. Iya, bagus. Fi mahali raf'in. Sebagai apa? Fa'ilnya. Yumkinuna, yumkinu. Ada fi'il mudhari' apa? Yumkinu. Terus ada apa? Na. Mungkin enggak na jadi fa'il? Ya mungkin ya. Yumkinu na. Nah pasti maf'ul bih. Ya sudah, kurang apa? Fa'ilnya. Yumkinuna memungkinkan kita an-nudrika untuk mengetahui al-farqa perbedaan bainan nakiratil maksudati antara nakirah maksudah wan nakirati ghairil maksudati dan nakirah ghairu maksudah idza tasawwarna jika kita menggambarkan tasawwarna kita menggambarkan syakhsan aful bih ya menggambarkan seseorang yastaghitsu yang sedang apa minta pertolongan. Apa bedanya istighosah dengan isti'anah? Persamaannya sama-sama minta tolong. Iya, istighosah dalam keadaan sempit ya, dalam keadaan sempit, dalam keadaan ya genting, darurat, itu istighosah. Ya. Kalau isti'anah secara umum, isti'anah secara minta tolong secara umum. Seseorang yang sedang istighosah, fa in kana amamahu rajulun. Rajulun kenapa rafa? Isim kana muakhkhar. Berarti amama di sini khobarnya. Fa in kana amamahu rajulun. Apabila di depannya ada seorang laki-laki. Depannya ada seorang laki-laki. Wa huwa yaqsiduhu bin nida dan dia bermaksud untuk memanggilnya. Dan di depannya ada orang. Dan dia bermaksud untuk memanggilnya. Fa innahu yaqul maka dia berkata ya rajulu. Ya rajulu. Ya rajulu ankitni. Selamatkanlah aku. Wa hadhihi hiyan nakiratul maqsudah. Inilah yang dinamakan nakirah maqsudah. Kenapa? Karena di depannya sudah ada orang yang dia maksudkan. Yang dia apa? Maksudkan. Paham ini ya? Kalau nakirah maqsudah gitu caranya. Ya rajulu. Wa in lam yakun amamahu ahadun minar rijali. Jika
apabila tidak ada di depannya seorang pun dari laki-laki, dari para laki-laki, fa innahu yastaghisu, maka dia minta tolong bi ayyi rajulin, dengan siapa saja, dengan laki-laki siapa saja. Qad yasma'u nida'ahu, yang barangkali apa? Mendengar panggilannya. Jadi kalau di depannya nggak ada orang. Fayaqul, maka dia katakan apa? Ya rajulan. Berarti ya rajulan ini nakirah ghairu maqsud. Ya rajulan. Ya rajulan ankitni wahiyah wa hadhihi hiya nakiratu ghairul maqsudah. Ini ya. Contoh dari dengan memberikan contoh insyaallah jelas, yaitu perbedaan antara nakirah yang ghairu maqsudah dan nakirah maqsudah. Yang yulahadu, diperhatikan, annahu, bahwasannya, idza kanal alamu, apabila alam, nama orang, awin nakiratu al-maqsudatu, atau nakirah yang maqsudah. Ini. Jadi apabila alam nama orang yang mufrad tadi ya, atau nakirah maqsudah, isman mufradan, adalah isim mufrad. Isim mufrad berarti satu saja ya, satu orang. Fa innahu yubna 'ala dhammi, maka dia dimabnikan atas tanda dhammah. Wala yunawwanu, dan tidak ditanwin. Kenapa? Li'annal ismal mabniya la yunawwanu. Karena isim mabni itu tidak boleh ditanwin. Fanaqul, maka kita katakan ya Aliyu, ya Muhammadu, walaysa ya Aliyun, ya Muhammadun. Jelas insyaallah ini ya. Hal min soal ya ikhwah, malhudah. Jika enggak ada dilanjutkan Mas Ragil. Ida uridu nida'a. Masya Allah, ida uridu. Uridu mana? Ida Uridu mana? Ida? urida. Apa Mas Ragil? Ida? Ida urida. Iya, bagus. Ida urida nida'i ismi fihi alif lam jaza wajhani. Imma an na'tiya qablal munada bil lafdhi ayyuha lil mudakari wa ayyatuha lil muannasi wa takunu kullu minhuma hiyal munada wa yakunu ismu al mahala bil alif ba'dahuma marfu'an ala annahu sifatun mislu ya ayyuhal muwatinuna ya harfun nida'i ayyu munada mabniyu ala dhammi di annahu nakirati maksudati waha zaidah al muwatanuna sifatu di ayyi marfu'un bil wawu li annahu jam'u mudakarin salimin. Ya, penting sekali ini poin yang ketiga dari pembahasan munada.
Idza urida nida'u ismin. Idza urida nida'u ismin fihi al jaza wajhani. Apabila ingin memanggil sebuah isim yang di dalamnya ada alif lam. Jadi ingin memanggil sebuah isim yang di dalamnya ada al. Jaza wajhani, itu boleh dengan dua cara. Boleh dua cara ya ikhwah. Al-wajhul awal, cara yang pertama, imma an na'tiya qabla al-munada bil lafdhati ayyuha. Imma bisa kita datangkan sebelum munada, ya sebelum munadanya ya, kita datangkan dengan lafadz ayyuha. Itu jika apa ikhwah? Jika munadanya ada alif lam gitu ya. Jika munadanya ada al, maka apa? Maka bisa kita tambahkan ayyuha untuk mudzakkar. Wa ayyatuha lil muannasi, sedangkan ayyatuha lil muannas. Itu ya, kapan? Jika munadanya ada alif lam. Wa takunu kullun minhuma. Coba. Wa takunu kullun minhuma hiyal munada. Dhamir huma ini kembali ke mana? Bapak Bambang. Kulun min huma, setiap dari keduanya. Dhamir huma kembali ke mana ini? Iya, bagus, mumtaz, barakallahu fiik. Maka apa? Kulun min huma, masing-masing dari keduanya, ayyuha dan ayatuha, itu apa? Hiyal munada. Sekarang yang jadi munadanya mana? Kalau kemasukan ayyuha, iya, ayyuha dan ayatuha. Jadi watakunu kullun min huma hiyal munada. Kalau isim yang ada alif lam, gitu ya, itu apa? Kalau pengen memanggil harus didahului apa? Ayyuha dan ayatuha. Maka nanti yang jadi munadanya ya ayyuha dan ayatuhanya. Paham sampai sini ikhwah? Ya, jadi munadanya itu. Ya. Wa yakunul ismul muhalla bi'al, dan isim yang setelahnya, ya, isim yang dihiasi dengan alif lam ba'dahuma. Jadi isim yang ada al ba'dahuma setelah ayyuha atau ayatuha, marfu'an, itu apa? Rofa. Kenapa rofa? Apa rofa? Ala annahu sifat. Rofa sebagai naatnya. Rofa sebagai apa? Naat. Kapan ini ikhwah? Kapan ini? Jika munadanya ada alif lam. Itu kan ya. Jika pengen memanggil isim yang ada alif lam, otomatis dia ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat, ada alif lamnya kan ya. Kita lihat contoh biar lebih jelas. Mislu, ya ayyuhal muwatinuna, wahai al-muwatinun, orang-orang yang cinta tanah air. Wahai orang-orang yang apa ikhwah? Cinta tanah air. Ya ayyuhal muwatinuna, wahai orang-orang yang cinta tanah air. Kita bahas, kita kupas satu persatu. Ya harfu nida, harfu nidain. Terus ayu,
Ayu munada yang mabni atas domah. Munada yang apa ikhwah? Mabni atas domah. Kenapa? Li'annahu nakiratun maksudatun. Ternyata ayu di sini apa ikhwah? Nakirah maksudah. Kenapa maksudah ya? Karena dimaksudkan. Dimaksudkan dengan apa? Dengan adanya isim setelahnya itu. Muwatinuna. Jadi ayuha dan ayatuha itu apa? Nakirah atau ma'rifat? Nah, jangan ini bersama dengan domir hu dan ha Ustaz, berarti ma'rifat yang ini ya. Nah, ini sudah kaidahnya dari sana gitu. Karena haknya bukan domir ya, Wah. Bukan domir ya. Haknya ini maksudnya hak zaidah kan gitu. Hak zaidah jadi tidak mempengaruhi kenakirohannya gitu. Jadi tetap nakirah ya. Intinya ayuha dan ayatuha apa? Nakirah maksudah. Ya, nakirah maksudah. Paham sampai sini ya, Wah? Mana munadanya ya ayuhal muwatinuna? Ayu. Berarti ayu i'rabnya apa? Nasbin. Fi mahali nasbin. Bagus. Kenapa? Karena nakirah yang mabni. Karena munada yang mabni. Munada yang mabni. Kenapa munadanya mabni? Karena nakirah ghairu maksudah. Apa? Nakirah maksudah, iya. Nakirah maksudah, afwan. Waha zaidah. Dan haknya itu zaidah tambahan. Al-muwatinuna. Sifatun atau na'tun. Sifatun atau na'tun. Ya. Sifat atau na'at untuk li ayu. Nah, berarti manutnya mana? Ayu. Sifat untuk ayu. Li ayu bacanya gitu. Bukan li ayi, tapi li ayu. Bukan li ayi karena ayu gitu ya. Bukan jangan li ayi ya, li ayi enggak ada li ayi ya. Ada li ayu. Karena ya ayuha. Marfu'un bil wawi li'annahu jam'u mudakarin salimun. Yang dirofa dengan wawu karena jamak mudakar salim. Pertanyaannya ikhwah, bukankah ayu tadi fi mahali nasbin? Ya kan ya? Fi mahali nasbin. Kenapa kok sifatnya kok jadi rofa itu gimana gitu ya? Kan ayu itu kan munada yang mabni ya. Mabni kan? Kenapa mabni? Nakirah maksudah. Dan kaedahnya kalau munada yang mabni mengi'rabnya apa? Kimahari nasbin. Terus kenapa? Kenapa muwatinuna jadi rofa? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa Mas Kiri? Kok enggak muwatinina gitu ya? Jawabannya adalah karena muwatinuna itu ikut, ya benar, dia ikut man'utnya dalam apa? Pada lafat rofa, bukan mahal. Jadi ikut secara apa? Lafat domahnya tadi loh. Ayunya tadi. Bukan ikut pada mahal. Tahu mahal ya? Fi mahali nasbin. Itu alasannya. Ya ayuhal muwatinuna. Sekarang kita tanya sekarang. Apa tadi? Ya ayuhal muwatinuna. Kalau kita pengen memanggil orang mukmin gimana? Atau kita pengen memanggil seorang laki-laki? Kalau gini, coba. Bener nggak sunnah seperti ini?
Benar ya? Sahih? Ya? Benar nggak? Bisa ya? Bisa nggak? Bisa. Ini kan sama. Apabila kita ingin memanggil isim yang ada apa? Alif lam. Jadi kita katakan ya ayyuhar rajul. Ya ayyuhat talib. Ya ayyuhat talib. Ya ayyuhat talibu, ya ayyuhar rajulu. Pertanyaannya, ya sebagai apa? Tidak. Ayu di sini i'rabnya apa? Fi mahali nasbin. Sebagai apa? Sebagai munada. Bagus. Fi mahali nasbin sebagai munada yang mabni, gitu ya. Jadi ayu di sini adalah fi mahali nasbin sebagai munada yang mabni. Kenapa munadanya mabni? Nakirah sudah. Gitu ya. Jadi ayu di sini adalah apa? Mabni atas tanda doma, gitu ya. Mabni atas tanda doma. Kenapa? Karena nakirah sudah. Terus ar-rajulu kenapa rafa ya ikhwah? Sebagai apa? Sebagai sifat, sebagai naat, ya, sebagai sifat, sebagai naat. Ya, karena ini ikut apa? Ikut secara lafaz, gitu ya. Ikut secara lafaz, bukan ikut secara i'rab, gitu ya. Gampangannya ya. Ini domah dan juga domah. Mengikuti, jadi ini ngikuti ini secara lafaz. Karena kalau ngikut secara i'rab kan fi mahali nasbin. Nah, yang ini naat. Isim sifat bukan? Hah? Apa? Gimana? Iya, yang benar badal. Bukan sifat. Jadi apa? Tergantung setelah ayuha. Kalau dia isim jamid maka badal. Tapi kalau setelahnya isim sifat maka naat gitu. Apa? Itu. Bahkan ada 3 pendapat. Pendapat pertama apa saja naat pokoknya. Pendapat kedua apa saja badal. Pendapat ketiga tafsil. Ini yang rojih. Tafsil apa? Ya tafsil badal kalau jamid, tapi naat kalau isim sifat. Jadi ada yang mutlak naat, mutlak badal, ada yang tafsil. Yang ketiga ini yang rojih ya. Jadi naat kapan ya ikhwah? Jika isim mustaq. Tapi kalau badal jika isim jamid. Al-muwatinuna sifatun li ayyu. Nah, pertanyaan sampai sini. Kenapa kok tadi kita baca li ayyu bukan li ayyi? Namanya apa? Harokatun hikayah. Harokatun hikayah. Karena kita harokat ini sesuai dengan hikayah yang tadi loh. Hikayah itu kan sesuai dengan apa? Ya ayuha tadi. Gitu. Jadi dia namanya harokatun hikayah. Maka nanti kalau mengi'rab dia ya fi mahali jarin gitu. Fi mahali jarin. Atau ya bisa jar gitu ya. Tapi domah apa? Kasrah muqaddarah. Dilanjutkan. Kalau nggak ada pertanyaan tentang ini, yang alif, cara manggilnya. Sekarang Bapak Mahfud, tafadhal. Al-ba'u au yu'tiya An yu'ta qabla munada bi ismil isaratil
munasibi. Bagus. Wa yakunul ismul isarati huwal munada wa yakunu al ismul mahalla Al-muhalla al muhalla bi al ba'dahu marfu'an ala annahu sifatun. bagus. Mislu ya hadihil hatatu ya harfu nida hadihi munada mabni fi mahalli raf'in al fatatu. Nah, ini salah ini. Yang benar apa? Fi mahalli nasbin ya. Diganti. Al fatatu sifatun li hadihi marfu'atin bidomati. Iya. Terus istasna Yustasna bima taqaddama lafdin jala lafdil lafdu benar. lafdul jalalatil Allahu Fayuqal fayuqal ya Allah. ya Allah duna tikrin ayyuha au hadza wal aksaru fi nidai ismillahi ta'ala Allahumma bi Bimimin musaddadatin bimimin musaddadatin ta'widan an harfin nidai. Ya, mumtaz. Barakallahu fiik. Kemudian yang cara yang kedua, jika ingin memanggil isim yang ada alif lam. Cara kedua, jika ingin memanggil isim yang ada alif lam. Cara yang pertama tadi apa? Didahului ayyuha atau ayatuha. Adapun cara yang kedua adalah au yu'ta qablal munada, atau didatangkan sebelum munada bismil isyaratil munasibi, dengan isim isyarah yang sesuai. Dengan isim isyarah yang sesuai. Wa yakunu ismul isyarati huwal munada. Maka kalau didahului dengan isim isyarah, nanti isim isyarahlah yang jadi apa? Munada. Wa yakunul ismul muhalla bi al ba'dahu marfu'an ala annahu sifah. Dan isim yang dihiasi dengan alif lam setelah isim isyarah itu rafa sebagai apa? Sifat. Sebagai naat. Mislu, contoh. Ya hadhil fatatu, wahai pemuda atau pemudi ini. Wahai fatah ya. Berarti wahai pemudi ini.
Ya hadhil fatatu. Kita kupas. Ya harfu nidain. Hadhihi munada mabniyun. Namanya munada yang mabni ya. Kenapa munada yang mabni? Karena munadanya berupa isim isyarah. Ya. Fi mahalli nasbin sebagai munada. Karena munadanya mabni maka pakai fi mahalli nasbin. Al-fatatu sifatun li hadihi. Jadi al-fatah itu adalah naatnya hadihi. Marfu'atun bi dhammati yang dirafak dengan dhammah. Meskipun kita lebih cenderung dia badal. Ya, apa sebagai badal. Ini pendapat beliau yang mutlak naat gitu. Mutlak naat. Yustasna dikecualikan bima taqaddama dengan apa yang telah berlalu. Berlalu penjelasannya maksudnya. Apa yang dikecualikan? Lafdul jalalah. Itu lafdul jalalati Allahu. Fayuqal ya Allah. Allah ini kan lafdul jalalah. Allah ada alif lamnya enggak? Ada. Ya. Maka ini duna dzikri ayuha atau hada. Maka ini enggak bisa ya. Didahului apa? Ayuha atau hada. Tapi langsung ya Allah. Ya Allah. Bahasa Indonesia kan juga ya Allah ya. Ya Allah. Wal aksaru fi nida ismillahi ta'ala. Dan kebanyakan di dalam memanggil nama Allah Ta'ala itu adalah dengan Allahumma. Apa arti Allahumma? Ya Allah, Allahumma. Ini apa? Didahulukan Allahnya daripada ya-nya kan gitu. Allahumma. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah gitu kan ya. Bismillah aktub, Bismillah akra gitu ya. Bukan akra Bismillah gitu kan. Aktub Bismillah. Karena tabarukan, karena didahulukan nama Allah. Bimimin musyaddadatin, dengan menggunakan apa ini? Mim yang ditasydid. Ta'widan. Ta'widan kenapa nasab? Iya, maf'ul ajli, karena sebagai ganti an harfin nida, sebagai ganti huruf nida. Iya. Ya Allahumma. Berarti Allahumma ini, Allahu ini lafdzul jalalah Allahu ini i'rabnya apa? I'rabnya apa Mas Giri? Imahali nasbin. Kenapa? Allahumma. Ya, bagus ya dimakai nasbin. Kenapa? Menada yang apa maksudnya? Menada yang bagi. Apa? Alamun mufrad. Alamun mufrad gitu ya. Alamun mufrad. Ya kan ya, kalau yang mabni kan ya, ini mabni kan ya. Mabni kan? Mabni. Seperti tadi ya Allah atau ya Allahu. Ya Allahu kan gitu. Kan sama ya. Ya Allahu kan sebenarnya sama dengan Allahumma kan gitu. Ya Allahu. Ini namanya nakirah apa? Bukan nakirah, tapi alamun yang mufrad. Maksudnya alam mufrad itu dah yang tidak mudhof gitu. Dilanjutkan Bapak Sri Hartono, poin yang keempat dari pembahasan munada. Bismillah.
qad ya'ti al-munada wa yukhtafu harfin nida'i mislu Muhammadun aqbil wa asluha ya Muhammadul aqbil ayyuhal muwatinuna wa asluha ya ayyuhal muwatinun sayyidati wa sadati wa asluha ya sayyidati wa sadati Aba Zahra'i qad jawasta qadri bimadhika wa asluha ya Aba Zahra'i Rabbana innaka ra'ufun rahimun khudifa harfan nida'i. Ya, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiqh ala husnul qiraah. Poin yang keempat dari munada adalah qad. Qad itu berarti qad masuk fi'il mudhari'. Maknanya? Iya. Qad ya'til munada, terkadang munada datang wa yuhdafu harfun nida, dan dibuang huruf nidanya. Tapi ini khusus untuk ya, untuk huruf nida ya, dan tidak berlaku untuk selainnya. Jadi ya faqat, untuk ya saja, ataupun ayuha, ai, terus apa lagi tadi? Ya, hamzah, atau ayya, atau hayya, ai, ya. Ini hanya berlaku untuk apa? Ya saja, duna ghairiha. Contoh Muhammadu aqbil, Muhammadu sin aqbil kemari. Wa asluha ya Muhammadu aqbil. Ayyuhal muwatinuna, asluha ya ayyuhal watinuna. Lebih ringkas ya, enak ya. Lebih ringkas lah. Bahasa Arab itu kan lebih ringkas, lebih bagus ya gitu ya. Muhammadu gitu. Kenapa enggak kamu tanwin? Ini nidaknya makhdhuf gitu ya. Muhammadu. Jadi kita gini, kalau Abdurrahman, kalau kita ngomong Abdurrahman gitu langsung Abdurrahman tanggap. Kalau dia sedang dipanggil. Kenapa? Tiba-tiba nasab gitu ya, tiba-tiba nasab. Abdurrahman. Nah, Abdul Aziz gitu ya. Muhammadu. Muhammadu, kok saya nggak ditanwin gitu ya? Oh, dipanggil tadi, dipanggil. Ya, sayyidati wasadati, wa asluha ya sayyidati wasadati. Kalau sayyidati ini i'rabnya apa? Ayo, i'rabnya apa ini? Mas Ridho. Sayyidati i'rabnya apa? I'rabnya apa? Ini penting sekali ini. Ya, sayyidati ini. Apa? Fi mahali nasbin. Sahih Bapak Bambang? Atau wasahih? Nasab. Kenapa kok pilih nasab enggak mabni? Iya, sahih. Karena dia mudhaf. Mudhaf ke mana? Dhamir ya mutakalim. Berarti ya nasab ya. Nasab karena munada yang mudhaf. Tanda nasabnya Bapak Bambang. Nah, ini cuma tanda nasabnya ini apa ini ya, tanda nasabnya? Tanda nasabnya apa ini?
Apa Mas Ridho? Iya, sahih. Fathah muqaddarah. Fathah muqaddarah karena bersama dengan ya mutakalim. Itu ya, fathah muqaddarah. Wa asluha ya sayyidati wa sadati. Aba Zahra. Ini langsung dinasab. Berarti ada ya Aba Zahra gitu ya. Qad jawasta. Sayyidati tadi artinya apa? Sayyidati berarti sayyidat tuan-tuanku, wasadati sadatia. Sada itu bisa bermakna pembesar itu ya, tuan-tuan. Aba Zahra qad jawasta qadri bimadhika. Kamu telah melampaui batas ya. Kamu telah berlebihan dalam melampaui batas dalam apa? Pujianmu. Jadi kamu telah melampaui batas kadarku dengan apa? Dengan pujianmu. Maksudnya kamu berlebihan dalam memujiku. Kalau kita terjemahkan latar gitu ya. Kamu melampaui batas kadarku dalam apa? Dengan pujian. Maksudnya berlebihan. Ya, tinggal apa? Tinggal dilempar pasir di mukanya, gitu ya, dilempar pasir. Benar ya? Ada orang yang memuji temannya berlebihan itu ya. Terus ada yang kotok tak unukohu. Kamu telah memenggal apa? Lehernya. Pernah dengar ya? Wa asluha ya Aba Zahra. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya, khudifa harfun nida. Rabbana. Jadi kita Rabbana itu ternyata munada dari huruf nida yang dibuang. Rabbi zidni ilma. Rabnya apa? Nasab. Karena munada. Tanda nasabnya apa? Fathah muqaddarah gitu ya. Rabbi zidni ilma. Wahai gitu kan ya. Rabbi zidni ilma. Baik, sampai sini ya ikhwah, sampai poin yang keempat ya. Untuk poin kelima nanti dilanjutkan pada pekan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Fa akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.